Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah, mahasiswa Universitas Buka Bogor, program studi Sistem Informasi dengan NIM 052750424. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktik 2 mata pelajaran pemrograman berbasis web. Berikut ini ada tugas 2-nya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js. Berikut adalah indikator pencapaiannya ini, dan juga ini struktur projectnya, dan juga dijelaskan bahwa sudah terlampir tampilan file dummy-nya di sini. Baik, kita lanjut. Pada tugas ini saya membuat aplikasi web sederhana untuk membantu proses pemesanan dan pengiriman bahan ajar universitas terbuka. Aplikasi ini dibuat menggunakan Vue.js. Secara sederhana, Vue.js saya gunakan agar tampilan website bisa berubah secara otomatis ketika pengguna memilih filter, mengisi form, atau menambah data baru. Berikut adalah datanya: index, stock, tracking HTML. Di folder JS ada data bahan ajar, stock app, tracking app, dan Vue.js. Kemudian di folder CSS ada style.css. Baik, sekarang saya membuka halaman stok bahan ajar, menunya di sini. Oke, ini ada dua tampilan menu. Yang pertama stok bahan ajar dan tracking delivering order. Kita buka stok bahan ajar. Baik, di halaman ini pengguna bisa melihat daftar bahan ajar. Data yang ditampilkan antara lain kode mata kuliah, nama kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok, safety stok, harga, status, dan catatan. Data ini tidak diambil dari database, tetapi dari file JavaScript bernama databahaнаjar.js. Jadi data masih berupa data dummy sesuai instruksi tugas. Pada tabel stok ini saya membuat beberapa fitur. Yang pertama, pengguna bisa memilih filter berdasarkan UT daerah. Misal, di sini saya memilih Jakarta, maka data yang ditampilkan hanya bahan ajar dari Jakarta. Setelah UT daerah dipilih, pilihan kategori baru muncul seperti ini. Ini dibuat agar pengguna tidak langsung melihat terlalu banyak pilihan, jadi alurnya lebih mudah. Pilih daerah dulu, baru pilih kategori. Kedua, ada pilihan untuk menerbitkan data yang perlu diorder. Maksudnya adalah data bahan ajar stoknya sudah menipis atau kosong. Dengan fitur ini, pengguna bisa lebih cepat mengetahui bahan ajar mana yang perlu ditambah stoknya. Ini. Ketiga, pengguna juga bisa mengurutkan data berdasarkan jumlah stok, judul, atau harganya. Stok harga. Misal, kasar. Oke, semuanya. Judul atau stok. Nah, ini bisa diurutkan. Pada bagian satu stok saya menggunakan 3 kondisi. Jika stok masih cukup, maka statusnya aman dan diberi warna hijau. Jika stok lebih sedikit dari safety stok, maka statusnya menipis dan diberi warna kuning atau oranye. Dan jika stoknya 0, maka statusnya kosong dan diberi warna merah. Warna ini dibuat supaya pengguna lebih mudah membaca kondisi stok tanpa harus mengecek angka satu persatu. Di halaman ini juga ada fitur yang untuk mengedit jumlah stok. Pengguna bisa mengubah angka stok lalu menekan tombol simpan di sini. Selain itu, ada juga form untuk menambah bahan ajar baru. Pengguna mengisi kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi, rak, harga, jumlah stok, safety stok, dan catatan. Saya juga menambah validasi sederhana, misalkan jika data penting belum diisi, harga tidak valid, atau kode mata kuliah juga sudah digunakan, maka aplikasi akan menerbitkan pesan error. Oke, berikut simulasinya. Misalkan kita mencoba untuk menggunakan data bahan ajar baru yang sudah ada. Copy, kemudian kita pilih misal judulnya test 10, dan kategorinya wajib, UT daerah misalkan di Jakarta, lokasi raknya misalkan di R2, kolom A2,
harganya misal 150.000, kuantiti 50. Nah, misalkan kita masih segini dulu, kode mata kuliah sudah ada. Oke, kita coba untuk yang lain, misalkan cari yang tes buku 23. Oke, nah ini ya, ditambah. Oke, misalkan nggak lengkap, misalkan tes buku dulu, kategorinya pilihan di daerah, misalkan Surabaya, seperti dulu. Nah, ini muncul kode judul kategori itu daerah atau lokasi ya. Kita coba tes lagi. Oke, itu tambahkan sama, kita coba masukkan lokasi raknya R3 misal, kolom agar harus lebih dari 0. Oke, kasih tambah lagi, misalkan lebih 100.000, tambah, sudah bisa. Nah, ini kita coba simpan. Edit lagi, ini bisa diedit, aman, masuk, setnya 0. Kita tambah lagi, misalkan yang baru tes 3, kategori praktikum daerah Surabaya R1 3 4, sorry, kita kasih harganya 200.000. Quantity kita masukkan lagi, misalkan 100, safety netnya kita di 50. Testing, tambah, bisa. Misalkan kita ganti ini jadi 40, menipis karena kurang dari satu stok. Misalkan di angka 50, aman. Untuk 49, menipis 60, aman karena lebih dari 50. Misalkan 0, simpan kosong. Oke, jika saya coba refresh, maka balik lagi ke awal. Sekarang saya lanjut ke halaman tracking delivery order. Kita kembali ke menu dan pilih menu tracking delivery order. Halaman ini digunakan untuk membuat dan melacak pengiriman bahan ajar. Di bagian atas, aplikasi otomatis membuat nomor delivery order. Format nomornya terdiri dari tulisan DO, tahun berjalan, dan juga nomor urut. Misalnya DO 2026-001. Jadi pengguna tidak perlu lagi untuk mengetik nomor DO secara manual. Pada form ini, pengguna mengisi NIM, nama mahasiswa, ekspedisi, paket bahan ajar, dan tanggal kirim. Untuk ekspedisi, pengguna bisa memilih JNE reguler dan JNE Express. Untuk paket bahan ajar, pengguna memilih paketnya daftarnya sudah tersedia. Seperti ini. Setelah paket dipilih, aplikasi langsung menampilkan isi paket tersebut. Misal paket berisi beberapa kode mata kuliah, seperti ini. Dan juga total harganya langsung muncul otomatis sesuai paket yang dipilih. Setelah data disimpan, delivery order baru akan masuk ke daftar tracking di sini. Hasil tracking akan menampilkan informasi seperti nomor DO, nama mahasiswa, ekspedisi, tanggal kirim, paket, total, harga, status, dan riwayat perjalanan. Misalnya sudah ada di sini. Di bagian riwayat perjalanan, pengguna bisa melihat proses pengiriman berdasarkan waktu dan keterangan. Aplikasi ini juga memiliki fitur pencarian nomor DO. Pengguna tinggal memilih nomor DO dari daftar, lalu menekan tombol cari.
dan jika data ditemukan, maka detail pengiriman akan tampil. Baik, berikut ini adalah simulasinya. Kita coba refresh lagi. Oke, ini untuk data order yang baru. Masukkan NIM misal 0527 50 527 50 40 mahasiswa. Ekspedisinya reguler, pakai data pipa, tanggal kirim 26, harga simpan. Oke, nomor DO 2026 1 sudah dibuat atas nama Haris. Kemudian nomor NIM sudah ada, JNE reguler, pakai 10 terus dibuat. Oke. Nomor DO nya sudah tampil di sini. Kemudian nomor DO kedua sudah siap lagi untuk digunakan untuk data baru. Kemudian kita coba cek untuk yang ini. Dari nomor DO misalkan kita coba DO tinggal pilih DO 2025, pilih 2026, pilih. Oke. Baik, secara teknis aplikasi ini menggunakan Vue.js untuk membuat tampilan menjadi lebih interaktif. Contohnya ketika di menu ini, ketika saya memilih filter, tabel langsung berubah. Ketika saya memilih paket, detail paket dan total harga langsung muncul. Ketika saya menambahkan data baru, data tersebut langsung tampil tanpa harus membuka ulang halaman. Dalam Vue.js, fitur seperti ini dibuat menggunakan data binding, directive, computer property, method, dan watcher. Namun secara sederhana, fungsi-fungsi tersebut membantu aplikasi agar merespon perubahan yang dilakukan pengguna. Kesimpulannya, aplikasi ini sudah memiliki dua fitur utama, yaitu pengelola bahan ajar dan tracking dari file order. Aplikasi ini juga menggunakan data dummy dari file JavaScript, menampilkan data secara otomatis, menyediakan filter dashboard, memiliki form input, validasi sederhana, status stok, nomor DO otomatis, dan tracking pengiriman. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang tugas praktik 2 mata pelajaran pemrograman berbasis web. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.